Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem perpajakan yang beranggotakan saya sendiri Helda Melani dengan NIM H1A119109, Yesika Sminarti dengan NIM H1A11924, Sarayuni Milanti Cahya dengan NIM H1A11956, Coki Jonathan Pahpahan dengan NIM H1A11990. Di sini kami akan menjelaskan materi perpajakan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Perpajakan. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan keseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Pertama, fungsi budgetair pajak, yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Yang kedua, fungsi pajak sebagai alat pengatur atau reguleren. Fungsi ini memiliki pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, sebagai alat penjagaan. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, sebagai sarana retribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Yang pertama, asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua yaitu asas certainty, yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment, yaitu pajak yang harus dipungut pada saat waktu yang tepat bagi wajib pajak. Di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang keempat, ada asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, stelsel nyata. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Pemungutan pajak ini baru dilakukan pada akhir tahun. Penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang. Yang kedua adalah stelsel anggapan. Menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarannya pajak yang berhutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, di mana dalam pengurusan pajaknya, wajib pajak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak yang merupakan tempat pengurusan administrasi pajak pusat. Pajak pusat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang, pribadi, atau badan atas penghasilan yang diterimanya. Adapun jenis dari PPh sebagai pajak pusat meliputi yang ialah PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua adalah
pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dikena pada pajak di dalam daerah, pabean, atau wilayah Indonesia. Dan yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Barang-barang yang tergolong mewah tersebut memiliki kriteria, yaitu bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat ialah bea materai atau BM. Bea materai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat mengurus surat-surat tertentu. Dan yang kelima adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas suatu kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Dan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, di mana pengurusan pajaknya dilakukan oleh kantor dinas atau badan pendapatan daerah dan kantor pengurusan pajak di daerah lainnya. Ada beberapa jenis pajak daerah terdiri dari yaitu yang pertama adalah pajak provinsi, yang kedua pajak kendaraan bermotor, dan yang ketiga adalah pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, dan yang keempat adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang kelima adalah pajak air permukaan, dan keenam pajak rokok, ketujuh pajak kabupaten atau kota, ke-8 pajak hotel, ke-9 pajak restoran, 10 pajak hiburan, ke-11 pajak reklame, 12 pajak penerangan jalan, dan ke-13 pajak mineral dan logam dan batuan, dan keempat pajak parkir, 14, dan ke-15 pajak air tanah, dan yang ke-16 pajak sarang burung walet, ke-17 pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan ke-18 pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan yang ke-19 adalah pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya adalah jenis pengelompokan pajak di Indonesia. Yang pertama, jenis pajak menurut lembaga pemungutan. Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat biasanya dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lalu pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah, dan bea materai. Sedangkan contoh untuk pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua, jenis pajak menurut golongan dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Yang ketiga, jenis pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya juga terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Untuk perbedaannya adalah pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan kondisi pribadi wajib pajak, seperti status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak. Contoh
Pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.